Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Kalau lo lagi nyari gamepad buat main game PC, kebetulan banget nih. Di video kali ini gue pengen bahas satu gamepad yang baru aja gue beli beberapa hari yang lalu. Ini adalah Daxa Asteria yang dikeluarin sama brand Rexus. Kalau misalkan emang lo penasaran sama gamepad yang satu ini, tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum gue bahas panjang lebar tentang gamepad yang satu ini, gue mau cerita sedikit latar belakang gue kenapa gue akhirnya beli gamepad ini. Jadi kemarin tuh gue sempet iseng bikin akun di Steam sama di Epic Game. Rencananya emang mau cari-cari game gitu kan, karena udah lama nggak main game. Tapi jujur gue nggak suka main game di PC apalagi harus pakai keyboard. Nah akhirnya berhasil deh gue buat download game, dan game yang gue pilih itu adalah Forza Horizon 5. Gue coba main pakai keyboard dan seperti yang udah gue duga, nggak enak dan jadi malah nggak fun main gamenya. Akhirnya gue cari-carilah gamepad yang bagus di YouTube, dan gue liatlah review bapak-bapak dari Nyantek yang lagi bahas si Rexus Daxa Asteria ini. Pas gue lihat juga bentuknya itu bagus dan kelihatan solid banget nih gamepadnya. Ya udah, akhirnya gue belilah si Rexus Daxa Asteria ini. Sekarang kita lihat dulu isi kotak dari Rexus Daxa Asteria ini. Feel pertama pegang kotaknya sih berasa premium ya. Bahan kotaknya juga nggak berasa murahan. Isi dalam paketnya tentu aja ada gamepadnya, plus ada dongle wirelessnya. Nah untuk plastik tempat gamepadnya ini baru ya, berasa agak murahan. Terus di balik tempat gamepadnya ada kabel charger yang udah USB Type-C, buku manual sama kartu garansinya juga. Udah itu aja isi boxnya. Nah ini dia gamepad Rexus Daxa Asterianya. Impresi pertama gue pas pegang gamepadnya itu berasa solid banget. Bobotnya juga nggak terlalu ringan tapi juga nggak terlalu berat. Dan menurut gue ini udah pas banget beratnya untuk ukuran gamepad. Materialnya menggunakan plastik ABS yang menurut gue itu premium banget. Dikasih finishing doff kayak gini juga bikin tampilannya nggak kayak gamepad murahan. Paling yang gue kurang suka itu ada di bagian belakangnya ini yang finishingnya dibikin glossy. Justru malah ada kesan murahan di bagian yang ini. Di bagian handle-nya ini ada rubber pad-nya gitu yang bikin gripnya jadi makin enak. Oh ya, bentuk Daxa Asteria ini tuh mirip-mirip sama DS5-nya PS5, tapi untuk layout tombolnya dibikin mirip kayak layout stick Xbox, yang dimana gue suka sama bentuknya, karena jujur gue kurang suka sama bentuk stick Xbox yang terlalu bulky, tapi gue nyaman sama layoutnya. Jadi menurut gue Daxa Asteria ini cocok banget sama genggaman tangan gue. Untuk tombol-tombolnya di bagian depan ini komplit ya isinya, ada analog kiri, tombol D-pad, analog kanan, dan juga tombol XYAB. Kalau tombol yang bulat gede ini fungsinya untuk nyalain gamepadnya, sedangkan ini ada tombol select dan juga ada start. Ada tombol buat matiin LED dan ada tombol turbo dan clear juga, serta ada indikator lampu LED di tengah sini. Untuk di bagian belakangnya ini ada tombol RBLB dan juga LTBT. Nah untuk keempat tombol di bagian belakang ini punya tekstur tekanan yang beda kayak di tombol bagian depan. Kalau tombol D-pad dan XYAB pakai karet yang membal gitu, untuk tombol RB dan LB-nya modelnya tuh clicky gitu. Sedangkan untuk LT sama BT-nya modelnya itu yang ada pegasnya gitu, yang feel-nya itu mirip-mirip kayak stick PS5 atau gamepad premium yang nanti fungsinya gue jelasin. Sebenarnya gue itu juga nggak terlalu suka main game pakai gamepad kayak gini, bukan karena bentuknya atau kayak gimana. Gue lebih nggak suka itu karena pas kita colokin gamepad itu harus setting ini itu dulu. Tapi beda nih sama gamepad dari Rexus Daxa Asteria. Cara pakainya tuh gampang banget, tinggal colok aja dongle-nya di PC, nyalain gamepadnya, tunggu proses bindingnya selesai, udah deh lo tinggal pakai aja tanpa harus perlu setting ini itu. Beneran tinggal pakai aja tanpa harus setting lagi. Di sini gue coba beberapa game kayak Forza Horizon 5, kayak yang bisa lo lihat sekarang. Semua tombolnya berfungsi dengan baik, nggak perlu lo atur-atur lagi. Kecuali emang lo mau mapping ulang tombolnya sesuai dengan kebutuhan lo. Tapi buat orang kayak gue yang nggak mau ribet, ini udah enak banget. Oh ya, untuk tombol LT sama BT-nya itu yang tadi gue bilang yang kayak ada pegasnya gitu, fungsinya tuh kalau ditekan setengah, mobil yang jalan di gamenya juga powernya yang keluar juga setengah. Kalau lo tekannya pelan pun itu juga sama. Jadi bener-bener feel-nya tuh kayak DS5-nya PS5 dengan harga kurang dari setengahnya. Buat main game RDR 2 juga tinggal main aja, terus juga buat Cyberpunk 2077 sampai Resident Evil 8 juga udah tinggal main aja. Pokoknya enak banget deh buat gue gamepad ini.
Emang sih kalau gua cek untuk analognya itu belum bisa perfect bentuk lingkaran kalau diputar 360 derajat. Tapi buat gamer casual kayak gua sih ini udah lebih dari cukup. Lah wong zamannya gua main PS3 pakai stick KW juga gua udah seneng banget. Apalagi ini gamepad murah yang feel pakainya udah berasa kayak pakai gamepad premium. Terus kalau lo mau pakai gamepad ini buat main game di handphone Android itu juga bisa sebenarnya, tapi emang agak ribet aja settingnya dan harus pakai USB OTG dulu. Dari tadi gue bilang murah tapi gue belum sebutin harganya ya. Di official store-nya Rexus Indonesia, gamepad ini dibanderol cuma 300 ribuan aja. Menurut gue dengan harga segini udah worth it banget ya. Mengingat lo itu nggak perlu setting ini itu. Tombolnya enak banget, bahannya premium, dan yang jelas yang bikin gue suka sama gamepad ini tinggal colok aja. Nggak usah setting lagi. Udah kayak stick native yang emang didesain buat gamepad PC yang lo mainin. Gimana menurut lo gamepad keren yang satu ini? Berhubung gua nggak di endorse sama Rexus, kalau misalkan emang lo mau beli gamepad ini, lo bisa beli di marketplace kesayangan lo. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang gamepad keren yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!